Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa li jami'i syuhada'i as-salihin wa li jami'i awliya'i wa ila jami'i Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yatakhafatuna bainahum illa labithtum illa 'ashra. Nahnu a'lamu bima yaquluna idh yaqulu amsaluhum tariqatan illa labithtum illa yawman. Surat Toha ayat 103 104 tafsir Ibnu Katsir. 103. Sahabat Ibnu Abbas berpendapat. Sahabat Ibnu Abbas berpendapat radhiyallahu anhu, bahwasanya orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan tidak menyembah Allah, ketika dibangkitkan dari kubur, mereka itu saling berkata antar sebagian kepada sebagian yang lain, bahwasanya mereka menganggap hidup di dunia hanyalah sebentar. Seukuran 10 hari atau sekadar 10 hari, maksudnya kurang lebih. Ini 103. Jadi tafsir Ibnu Katsir mengutip pendapatnya
sahabat Ibnu Abbas dalam menafsiri ayat 103 surat Toha, 104 atau 104. Di saat mereka mengucapkan pernyataan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berkalam bahwa tanda kutip kami adalah zat yang lebih tahu atas apa yang mereka ucapkan, atas apa yang telah mereka ucapkan di antara mereka. Begitu pula di saat adanya orang yang berakal dari golongan orang-orang kafir itu, adanya orang berakal dari orang-orang kafir itu berkata bahwasanya dia ini menyatakan, dianya dari orang yang berakal di antara orang kafir, bahwasanya dia ini menyatakan tidaklah kita tinggal di dunia kecuali hanya 1 hari saja. Adapun tujuan dari ucapan mereka ini, yang versi pertama 10 hari, versi kedua cukup 1 hari. Adapun tujuan dari ucapan mereka itu adalah melakukan upaya untuk mencegah memberikan argumen atas kesalahan yang telah mereka lakukan, mencegah memberikan argumen atas kesalahan yang mereka lakukan dalam melakukan kekufuran. Jadi ibaratnya begini, misalkan ya, ada peserta didik, ya, siswa atau mahasiswa bisa ketika ujian, ya, sifatnya close book, jadi bukunya nggak boleh dibuka. Kemudian nyontek, salah kan ini nyontek, karena aturannya nggak boleh buka. Kemudian dia ketahuan. Terus ketika ketahuan dia ngomong, enggak kok Bu, enggak kok Pak, saya bukanya hanya sebentar. Maksudnya ngomong sebentar itu apa?
ya nggak apa-apa, cuma sebentar kok, bahkan gitu, memberikan alasan agar tidak ditanya lebih lanjut, agar tidak mau disalahkan, intinya gitu. Jadi kasus yang diangkat dalam surat Toha 103 sampai 104 ini, singkat kata orang-orang kafir, satu tafsir. Tafsir yang lain orang-orang musyrik, kesimpulannya al-mujrim, orang-orang yang berbuat dosa, di saat dibangkitkan dari alam kubur, melihat kondisi mereka yang tidak baik, matanya lembab, wajahnya hitam, berantakan, hancur dan sebagainya, dan mereka saling berbisik-bisik, ya kan, kita itu kan salahnya cuma sebentar, di dunia kan hanya sebentar. Jadi artinya ya nanti kita juga nggak apa-apa, cuma sebentar. Itu kira-kira begitu kalau dianalogkan dengan apa ya, bagaimana kesalahan orang yang nggak mau disalahkan, nggak mau digugat, nggak mau dihukum karena menganggap kesalahannya dilakukan hanya sebentar. Itu 103, 104 menurut versi tafsir Ibnu Katsir. Sering kan, dikit kok nggak apa-apa, sebentar kok nggak apa-apa, kan sering kan, sedikit sebentar itu kan upaya untuk ngeles agar tidak mau disalahkan atau tidak mau diberikan hukuman dan seterusnya. Menurut tafsir Munir. Ucapan sebagian orang kafir kepada sebagian yang lain. Ucapan orang kafir kepada ucapan sebagian orang kafir kepada sebagian orang kafir lainnya setelah bangkit dari alam kubur ini. Setelah bangkit dari alam kubur ini, ya, karena di dalam hati mereka merasakan ketakutan atas kenyataan yang dihadapi. Itu apa? Kenyataannya wajahnya matanya lembab, wajahnya berubah hitam, atau wajahnya berantakan. Ini kan sebagai tanda dia mendapatkan siksa, dan siksa yang mereka hadapi ini menjadikan satu ketakutan yang luar biasa di dalam hati. Nah, untuk meredam sakit itu mereka saling berbisik-bisik, kita dulu di dunia sebentar kok. Ya, artinya ini yang nggak akan masalah, kira-kira begitu. Kalau ya ini nggak akan menjadi problem besar, kita hanya dulu sebentar. Ya, bahwasanya tidaklah kita berdiam di alam kubur. Kalau tafsir Munir menyebutnya tidak di dunia ya, tapi di alam kubur. Tidaklah kita tinggal di dalam kubur atau diam di dalam kubur kecuali hanyalah 10 hari. Kecuali hanyalah 10 hari. Kecuali hanyalah 10 hari. Dan mereka menduga kehidupan di alam kubur hanyalah sebentar. Di saat kebangkitan ini terjadi, yang
hari kebangkitan dari kubur itu, yang hari kebangkitan dari kubur itu mereka ingkari di dunia. Mereka ingkari di dunia. Sehingga mereka tidak mampu berbuat apapun. Sehingga mereka tidak mampu berbuat apapun kecuali merasakan kenyataan yang menyiksa mereka, kenyataan yang menyiksa mereka. Gitu ya. Maka tidak ya, sebelum dilanjut 104, maka tafsir Munir ini mempertegas bahwa alam kubur atau saat kita nanti meninggal di kubur yang nama lainnya adalah alam barzakh, itu menunjukkan masih masuk kategori alam dunia. Jadi kalau alam itu atau kehidupan itu ada dua, dunia dan akhirat, maka alam kubur itu masih masuk kategori alam dunia, belum masuk akhirat. Alam akhirat itu dimulai dari kebangkitan dari alam kubur, itu baru mulai akhirat. Berarti kita menjadi paham kenapa berdoa kepada orang yang mati kita meyakini sampai pahalanya. Iya, karena doa itu bermanfaat selagi belum memasuki hari kiamat. Nabi mengatakan, bersabda, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Manusia ketika meninggal dunia maka terputus amalnya kecuali 3 hal itu, ya. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan. Itu adalah menunjukkan bahwa kematian yang masih dalam alam kubur atau masih dalam kategori dunia, itu orang masih mendapatkan manfaat atau bahaya. Dari mana? Dari doa, dari kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang hidup, khususnya dari kalangan keluarga. Ya punten-punten, kita kemarin menyampaikan, jadi kalau ada di antara kita punya orang tua kita sudah meninggal, kalau kita berbuat baik, orang tua kita itu dapat pahala, ikut merasakan kebaikan. Tapi sebaliknya ini hadis yang terakhir itu ya terulang. Tapi sebaliknya, ada anak, ada orang nggak peduli kepada orang meninggal, dianggapnya selesai, dia nggak tahu, sehingga dia maksiat sakarepe dhewe. Ingat, orang tua itu juga ikut merasakan ketidaknyamanan, ikut merasakan dampak negatif dari perbuatan-perbuatan, khususnya anaknya itu sendiri. Ini yang perlu diingat. Jadi kalau kita sebagai anak misalkan, kok gelem ngaji, gelem ibadah, gelem berbuat baik, mau melakukan kebaikan, maka orang tua di alam kubur pun ikut senang, ikut bahagia, didoakan, dia dapat kenyamanan. Pun sebaliknya, naudzubillah min dzalik, jika ada anak di dunia badek, cara wong Cirebon, sak karepe dhewe, gitu kan, berbuat onar, berbuat maksiat, ingat, yang menanggung beban, yang akan beresiko itu tidak hanya pelaku, tapi orang tuanya yang sudah di alam kubur. Ingat-ingat. Karena apa? Alam kubur itu masih masuk kategori alam dunia, belum masuk akhirat. Alam kubur itu akan menjadi awal akhirat ketika nanti sudah masuk alam kebangkitan, atau dalam ayat sebelumnya adalah hari di mana malaikat Israfil meniup sengkala untuk yang kedua sebagai tanda kehidupan baru, awal kehidupan dari kiamat.
Maka ayat wala taziru waziratu wisra ukhra, seseorang itu tidak mendapatkan apapun kecuali apa yang pernah dikerjakan. Nggak ada gunanya doa itu. Orang itu ya akan merasakan apa yang dilakukan di dunia. Kalau dia nggak melakukan, ya nggak dapat pahala, nggak dapat merasakan apapun. Ini dalilnya orang yang anti mendoakan orang mati. Singkat kata anti tahlilan, anti mendoakan orang meninggal, anti ziarah kubur. Kenapa? Ya sudah, mereka ya amalnya masing-masing. Betul, tapi harus dipahami ayat tadi, seseorang itu tidak merasakan apapun kecuali menanggung apapun kecuali apa yang dilakukan. Betul, ayat ini wala taziru waziratu wizra ukhra itu berlaku ketika hari kiamat. Berarti besok di hari kiamat orang mendoakan apapun, istighfar seberapapun tidak ada gunanya. Maka yakinilah bahwa di sini inilah tempat yang terbaik untuk istighfar, tempat yang terbaik untuk meminta ampun kepada Allah, tempat yang terbaik untuk meminta apapun dari keselamatan-keselamatan yang itu akan bisa dikabulkan oleh Allah. Pun sama, ya ini tambahan saja itu. Sedekah ketika masih hidup dengan sedekah ketika mati itu juga beda. Ya memang tadi ada kesamaan ya dari segi hidup dunia dan aku pun masih masuk dunia ya. Tapi dari sedekah nanti beda. Kalau sedekah ketika masih hidup itu lebih baik 100 kali daripada sedekah ketika sudah meninggal dunia. Karena dunia sudah nggak, kalau di akhirat kan sudah nggak butuh dia kan, nggak butuh mobil, nggak butuh motor, nggak butuh punten ya rupiah dan seterusnya. Maka ya sebaik-baik sedekah ya ketika kita masih hidup dan kita masih butuh, kita masih senang. Nah itu yang terbaik. Jadi lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah sekali-kali kalian mencapai kebaikan sehingga ya menginfakkan apa yang engkau cintai. Itu adalah standar maksimal bersedekah. Jadi sedekah dilakukan ketika kita masih hidup seperti ini dan kita masih butuh dengan apa yang kita berikan itu yang paling top. Berarti apa? Kita memberikan yang terbaik, berbagi dengan yang terbaik. Maka semoga nanti mbak-mbak kangkang di kemudian hari diberi kesempatan oleh Allah menjadi orang yang bisa berbagi, orang yang bisa memberi di saat Anda juga satu sisi masih butuh. Enggak apa-apa, keren ya. Jadi kalau memberi ketika nggak butuh ya bagus, tetapi tidak sebagus ketika kita memberi di saat kita masih senang atau masih butuh itu. Dan tadi ya catatan pokoknya adalah dilakukan ketika masih hidup, jangan nunggu mati. Ya, kalau saya mati nanti ini berikan kepada anak yatim, nggak usah, jangan nunggu. Ya bagus sih bagus, tapi lebih bagus ketika masih hidup, gitu ya. Kan masih hidup kan masih butuh kan kita, ya butuh untuk ini, butuh untuk itu, semacam-macam lah yang orang butuh kan gitu kan, ya untuk kesana kemari dan seterusnya. Ini untuk saya khususnya, secara umum untuk nanti semuanya. Ya. Berapa? 104. Allah Subhanahu wa ta'ala merespon atau menanggapi ucapan mereka ini dengan menyatakan, tanda kutip, kami adalah zat yang lebih tahu, kami adalah zat yang lebih tahu dengan apa yang mereka ucapkan, dengan apa yang mereka ucapkan, yaitu yang sebenarnya tidaklah seperti yang mereka ucapkan, yakni yang sebenarnya tidaklah seperti yang mereka ucapkan. Sebagaimana
orang yang paling benar pemikirannya, sebagaimana orang yang paling benar pikirannya dari kalangan orang kafir itu berkata, sesungguhnya kita tinggal di alam kubur ini mamakastum, tidaklah kita tinggal di alam kubur ini kecuali hanyalah sehari. Tanda kutip, ucapan orang ini, orang yang dianggap paling benar pikirannya, sing rontok waras lah dari yang tidak waras itu ya, orang kafir itu. Ucapan ini sebagai bentuk menyampaikan argumen, sebagai bentuk menyampaikan argumen atau dalil, menyampaikan argumen atas situasi yang sangat menakutkan, atas situasi yang sangat menakutkan yang mereka alami, Titik. Ucapan ini pun ditolak oleh Allah. Artinya apa? Tidaklah demikian. Mana loh? Tidaklah sehari. Kamu dikubur itu tidak sehari, lama. Cuma kamu anggap itu sebentar, padahal itu lama. Nah, ini untuk menolak anggapan orang-orang bahwa di alam kubur itu hanya sebentar. Siapa bilang lama di alam kubur itu? Ya, ini kalau kita analisa dengan ilmu jiwa lah, ilmu psikologi. Orang kalau nyaman bahagia di suatu tempat itu nggak terasa kan? Terasa cepat gitu kan? Nah, orang kalau nggak nyaman di daerah wilayah apa, situasi nggak nyaman, itu kelihatan lama bisa, gitu kan? Ya itu kan. Nah, mereka aslinya itu nek cara Jawane mendedak, ya tadi nek lah, karena terlalu lama disiksa di alam kubur, bisa ratusan tahun, bisa ribuan tahun. Kebayang coba? Kalau itu adalah umatnya Nabi Musa, kalau sampai sekarang di alam kubur itu berapa ribu tahun kan gitu. Nah, situasi yang lama sampai ada puluhan, ratusan, bahkan ribuan tahun ini, mereka mengatakan, oh itu hanya sehari. Itu sebagai apa? Upaya pelipur lara untuk menghibur diri, agar apa? Orang-orang yang sama dengan mereka tidak merasa cemas. Padahal kenyataannya yang kita lihat tadi dalam surat sebelumnya 102 itu adalah mereka matanya lembab, wajahnya hitam satu sisi, tafsir mengatakan wajahnya berantakan, hancur. Loh kan gitu. Itu artinya apa? Ucapan ini adalah ucapan melipur diri, ucapan menghibur diri, dan itu oleh Allah, nahnu a'lamu bima yaqul, ai laisa kadzalik. Yang terjadi tidak demikian. Dia itu sungguh kesakitan. Jangankan sampai ribuan tahun tersebut ya, umatnya Nabi Musa yang tidak beriman itu, yang umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naudzubillah min dzalik, yang tidak beriman, yang menyekutukan Allah, yang mati dalam keadaan kafir pun sehari saja itu sudah sangat tidak nikmat. Kenapa? Ketidaknikmatan walaupun sehari? Iya, karena sehari itu disiksa full. Kalau nggak nyaman kan kelihatan lama, apalagi itu berpuluh-puluh tahun, beribu-ribu tahun. Itu maknanya. Terus qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa. Surat Toha 103, tafsir Baidawi.
di antara orang-orang yang berbuat dosa, yang terbawa sampai mati. Berbuat dosa sampai terbawa mati, berarti mati dalam keadaan membawa dosa itu. Nah, dosanya bisa dua, kalau enggak kafir ya musyrik. Berkata kepada sebagian yang lain, berkata kepada sebagian yang lain, berkata kepada sebagian yang lain. Ya, sebagai ungkapan. Kenapa dia ngomong? Ya sebagai bentuk ungkapan. Sebagai bentuk ungkapan rasa takut dan kecemasan. Sebagai rasa takut dan kecemasan yang ada dalam hatinya. Sebab merasakan siksa kubur. Sebab merasakan siksa kubur. Dan ketika mereka berkata ini, dan ketika mereka berkata ini, dan ketika mereka berkata ini dengan suara yang lirih, dengan suara yang lirih, sebagai dampak ketakutan yang mereka alami, sebagai dampak ketakutan yang mereka alami, sebagai dampak ketakutan yang mereka alami. Gitu. Mereka menyatakan bahwa tidaklah kalian tinggal di dunia itu kecuali hanyalah masa 10 hari. Kecuali hanyalah masa 10 hari. Ucapan ini di samping berdasarkan ketakutan juga dikarenakan keterputusasaan, kehidupan baru yang mereka alami, keterputusasaan kehidupan baru yang mereka alami sebagai awal kehidupan akhirat, sebagaimana awal kehidupan akhirat. Yang tiada akhir, yang tiada akhir. Titik. Ayat 104. Allah Subhanahu wa ta'ala menanggapi pernyataan ini dengan berkalam. Allah menanggapi pernyataan ini dengan berkalam, tanda kutip.
Kami adalah zat yang lebih tahu. Kami adalah zat yang lebih tahu terhadap apa saja. Terhadap apa saja yang mereka ucapkan, yakni mengetahui seberapa lama mereka tinggal yang sesungguhnya. Seberapa lama mereka tinggal yang sesungguhnya. Titik. Adapun ucapan orang-orang yang berbuat dosa, adapun ucapan orang yang berbuat dosa yang paling benar pikirannya dosa tapi ono mikiri saya masih ada normalnya ya. Yang menyatakan kalian tinggal di alam kubur ini tidak lain hanyalah 1 hari. Disingkatkan, orang awamnya mengatakan 10, tapi orang yang pinternya mengatakan 1 hari. Merupakan ucapan istirjah ya. Istirjah merupakan ucapan untuk memperlihatkan kebenaran yang mereka anggap benar. Dari orang-orang yang merasakan siksa, dari orang-orang yang merasakan siksa dalam keadaan mata yang lembab dan wajah yang rusak. Jadi maksudnya ucapan ini kalau tafsir Bedawi yang umum tadi mengatakan 10 hari, tapi orang yang pintar di antara mereka adalah cukup tidak 10 hari, 1 hari. Nah, ucapan 1 hari dengan membandingkan 10 hari itu sebenarnya dia ingin mengatakan enggak, yang benar 10, dan saya yang pintar, saya yang tahu. Jadi tenang saja. 10 salah, 1 hari juga salah. Jadi menyatakan kehidupan dunia atau menyatakan kehidupan akhirat dengan segala pelik, susah, kesedihannya kok hanya sebentar 10 hari, itu salah. Yang menyatakan 1 hari pun salah semua. Jadi ayat ini sekaligus mengcounter semua ucapan-ucapan orang yang mengatakan bahwa dunia ini hanya sebentar, kalaupun kita mati sebentar, kalaupun kita bangkit dari kubur, kesalahan kita juga nggak akan lama dalam penyiksaannya, karena kita salahnya sebentar, siksanya pun sebentar, nggak akan lama. Itu pernyataan yang salah, dan itu nanti akan disadarkan oleh Allah melalui nahnu a'lamu bima yaquluna. Kami Allah mengetahui yang sesungguhnya masa-masa berapa waktu, masa-masa berapa lama mereka tinggal di dunia, termasuk tinggal di alam kubur. Teorinya tadi apa? Kalau hidup nyaman maka terasa sebentar seharusnya. Kalau tidak nyaman walaupun sehari itu bisa rasa-rasa 1 bulan. Punten ya. Rasanya dulu ketika awal-awal saya mondok meninggalkan semuanya itu sehari kayak sebulan. Namanya proses ya. Meninggalkan kenyamanan, meninggalkan fasilitas yang A, B, C dan seterusnya. Itu tersiksa awal itu, ya kan? Mungkin sebagian merasakan itu artinya sesuatu yang wajar.
ya kan? Teorinya gitu. Kalau nyaman terlihat cepat, tapi kalau tidak nyaman terlihat lama. Aslinya itu seperti itu. Kalau mereka kok menyatakan sebalik, tidak nyaman kok katakan sebentar, itu ucapan orang yang nggak beres itu. Ucapan yang nggak benar. Diluruskan, perlu diluruskan. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa. Ini sudah mulai memasuki keadaan hari kiamat setelah peniupan sengkala kedua. Wa yas'aluna lan podo takon, mereka bertanya. Wa yas'aluna lan podo takon saka kufar ka ing sira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anil jibali saking pira-pira gunung, anil jibali saking pira-pira gunung, kaifa hale kaya apa, takunu ana apa aljibal yaumal kiamati iku besok ing dalam dina kiamat. Jadi orang-orang kafir dari umatnya Nabi Muhammad saat dulu, ya, saat ayat ini diturunkan itu bertanya, Muhammad, saya tanya kepada gunung-gunung itu yang ada di sekitar Makkah, itu sekitar Makkah kan gunung-gunung semua. Besok keadaannya gimana besok di hari kiamat? Fakul mongko jawab sira Muhammad, Allah kepada kanjeng Nabi, lahum maring kufar yang sifu bakal ngajurake, ajur ya, menghancurkan, bakal ngajurake menghancurkan ha ing al jibal Rabbi sapa pangeran ingsun. Kata Nabi, besok Allah Tuhanku itu akan menghancurkan semua gunung-gunung itu. Nasfan kelawan hancur temenanan, kelawan ajur temenanan. Bi ayyaftita kelawan yento ngajur-ngajurake, menghancur-hancurkan sapa Allah ha ing al jibal karomali kaya pasir. Jati orang Kuningan tinggal di gunung, anggun anak gunung Jati. Gunung wong Kuningan besok hancur lebur. Kalau versi tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain dihancurkan oleh Allah dengan selembut-lembutnya sehingga kayak pasir-pasir romalun. As-saili kang mengalir, maksudnya mengalir itu apa? Yang justru kan dari atas ke bawah kita kan bisa melihat kan, kalau pasir ya diturunkan dari truk dam atau truk yang membawa pasir itu kan ketika turun dari dari baknya ke bawah itu langsung jubrukan ya gitu. Maksudnya aroma asail. Wala summa yatatayyar mongko nuli nggawa kabur, mongko nuli kabur ya, mongko nuli terbang. Summa yatatayyar mongko nuli terbang apa aroman birrihi kelawan sebab angin. Jadi tidak hanya sekedar pasir, maksudnya apa, lembut, sehingga apa, mereka kalau di atas turun ke bawah dan ketika ada angin besar hilang. Itu gambaran gunung-gunung yang ada di dunia ini
di saat hari kiamat kelak dihancurkan oleh Allah dengan sehancur-hancurnya. Amin. Ya nek nasib gunung enak. Maksudnya enaknya gimana? Ya walaupun hancur, enaknya itu ya hanya sekali kan, rusaknya sekali. Tapi kalau orang kafir, rusaknya itu nggak ada hentinya, diseksa, dipukuli, dibakar, hancur, atau normal lagi seperti tubuh biasa, dibakar lagi, hancur lagi. Nah, itu maksudnya. Ini pelajaran penting. Ya, sedasar-dasarnya gunung yang menjadi hancur seperti ini tentu terjadi hanya sekali. Kalau itu kita anggap sebagai kerusakan. Dan itu hanya Allah untuk membuat gunung menjadi rata dengan bentuk seperti pasir yang turun dari atas ke bawah sebab lembut dan kecilnya itu, dan bisa terbang terbawa air, terbawa angin sebab yang menunjukkan bahwa atau gunung itu sudah tidak sekokoh ketika masih di dunia. Apalagi bangunan-bangunan, wes rana apa-apa nih. Ya. Jadi mohon maaf ini kami yang tinggal di Jogja, ya, ketika ada terjadi letusan Gunung Merapi, ya ini secara tidak langsung maupun langsung, saya tidak langsung berarti lewat dokumen-dokumen, dokumentasi foto, kita melihat fenomena ya magma atau lava yang turun dari, yang keluar dari apa dari Gunung Merapi ujung itu ke bawah itu kayak api yang dibakar kemudian meleleh turun ke bawah, jadi kayak cor-coran gitu. Nah ketika sudah kering, ya, kebetulan waktu KKN saya di daerah Kecamatan Turi, kecamatan tertinggi dari lereng Gunung Merapi di wilayah DIY. Yang paling tinggi itu namanya desanya Girikerto. Saya bawanya sedikit namanya Wonokerto. Nah Girikerto itu kita pernah main ke sana ke barat. Nah, itu lihat sendiri gunung ketika hancur, ketika meletus itu bagaimana keadaannya. Yang dari bebatuan yang keras itu menjadi hancur, itu kita melihat. Jadi bayangan kita kalau kita ngaji tafsir ini ya seperti itu, hancur lebur, sehancur-hancurnya, cuma ini lebih parah lagi. Karena apa? Bisa terbawa oleh angin. Kalau pasir kan berat, volumenya kan berat daripada debu. Jadi seolah-olah ya tingkatannya itu ya seperti ini. Yaitu apa? Menjadi sesuatu yang sangat lembut dan mudah terbawa oleh angin ketika ada angin yang menghirup atau meniupnya. Surat Toha 105. Ya, ini menceritakan tentang keadaan hari kiamat. Orang-orang kafir, orang-orang kafir, orang-orang kafir Makkah, orang-orang kafir Makkah bertanya kepadamu, wa yas'alunaka. Orang-orang kafir Makkah bertanya kepadamu, dalam kurung Nabi Muhammad SAW, tentang keadaan gunung-gunung, tentang keadaan gunung-gunung yang ada di dunia ini. Ya, bagaimana keadaan gunung-gunung itu? Bagaimana keadaan gunung-gunung itu besok di hari kiamat? Bagaimana keadaan gunung-gunung itu besok di hari kiamat? Tanda tanya. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ini Allah kepada kanjeng Nabi. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, Tuhanku, Rabbi, pangeran ingsun, Tuhanku akan menghancurkan semua gunung yang ada, akan menghancurkan semua gunung yang ada dengan kehancuran sehancur-hancurnya, dengan kehancuran sehancur-hancurnya, dengan kehancuran sehancur-hancurnya. Tanda kutip. Tuhanku, tanda kutip ya, Tuhanku akan menghancurkan gunung-gunung, semua gunung-gunung yang ada dengan kehancuran yang sehancur-hancurnya.
yakni Allah akan menghancurkan gunung-gunung dunia itu. Yakni Allah akan menghancurkan gunung-gunung dunia itu seperti pasir-pasir, seperti pasir-pasir lembut yang bisa berjalan dari atas ke bawah, yang kemudian akan bisa berterbangan, yang kemudian akan bisa berterbangan sebab ditiup angin. Sebab ditiup angin. Ini memasuki awal hari kiamat tentang lingkungan sekitar kita. Kalau tadi di 103, 104 itu keadaan orangnya, kalau 105 keadaan lingkungan kita, gunung-gunung yang kokoh-kokoh itu kelihatan luar biasa, itu hancur rata dengan bumi yang lain. Ya. Wallahu a'lam.